Anna rajul la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Seseorang itu akan terhalangi mendapatkan rizki yang sudah dicatat sebelum lahir gara-gara dosa yang dia lakukan. Ini hadisnya. La yaruddul qadara illa du'a'u wa la yazidu fil umri illal birru. Tidak bisa menolak takdir Allah kecuali doa, tidak bisa menambahkan umur kecuali amal baik. Seseorang itu akan terhalangi rizki yang sudah dicatat oleh malaikat gara-gara dosa yang dia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Wa alaina futuhal arifin wa ja'ala khalisatan liwajhikal karim wa marzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fidina. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu kami menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, berguna untuk diri kami sendiri dan berguna untuk masyarakat yang hidup di sekitar kami, maupun berguna kepada yang semua yang mengikuti pengajian ini. Ngertikanlah semua keluarga kami, semua kerabat kami, semua sahabat kami, semua anak-anak kami, semua istri kami, semua anak cucu kami sampai hari kiamat ngerti tentang ilmu agamamu dan mengamalkan ilmu agamamu menjadi orang yang ahlu Quran, ahlul hadis dan ahlu kitab salaf, ahli membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, ahli ibadah kepadamu, ahli menjalankan sholat fardu, ahli menjalankan puasa Ramadan, ibadah haji, umroh, zakat, dan semua kewajiban syariat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Jadikanlah semua ilmu kami ilmu yang bermanfaat, jadikanlah hati kami hati yang khusyuk, jadikanlah semua doa kami doa mustajab, jadikanlah semua amal ibadah kami amal yang kau terima, yang mengangkat derajat kami dunia sampai akhirat. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Amin. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam ba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Istajib doa'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Qadir ya Sami ya Basir biyati li ridha ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati jamil anbiya wal awliya al hadirin fi hadal majlis al madhkuru asma'um fi hadal kitab abil akhas muallifin hadil kutub bi barakati jamil malaikatil muqarrabin wa jami'i hamalatil arsy wa jami'i ruwasail malaikatil arba'ah jami'a kullin wa sahaba wa qaraba wa tabi'in wa tabi'in masan minadin jami'i ammatil arba'atil mujtahidin wal qura'ul fasilun ulama'il amilin wa syuhada wa sholihin wa sadati sufiya wa muqallidin fiddin wa jamil fuqaha al muhaddithin jami'a ulil kunajmain barakati jami'i walidaina jami'a abaina wa ummatina masyayikhina wa talamidina wa ashabina wa dhurriyyatina wa azwajina wa auladina wa qarabatina wa duyufina wa jiwarina wa ikhwanina fid din minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum al amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum arfa darajatin fil jannah wa idu alaina fa'ana min barakati masrari man warim ulumi manafatim karamati fid din wa dunal akhirah sya'uli lailana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Syamsul Munirah mengutip Hasyiatul Bujairami alal Khatib juz 1 255 halamannya. Bujairami alal Khatib, hasyiahnya kitab Al-Iqna. Iqna ini syarahnya Takrib, Ghayatul Takrib Syekh Abi Syuja. Semoga kita dapat barokah semua ilmu yang beliau tulis. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Dalam kitab Fawaidul Muhtarah diceritakan sekelumit tentang Syekh Abi Syuja, pengarang kitab. Syekh Abi Syuja atau yang terkenal Syekh Abu Thayyib, beliau itu seumur hidup tidak pernah sakit. Seumur hidup tidak pernah sakit, dan ibu yang melahirkan beliau seumur hidupnya juga tidak pernah haid, tidak pernah tidak pernah menstruasi, tidak pernah tidak pernah datang bulan, tapi bisa hamil Syekh Abi Syuja. Syekh Abi Syuja itu termasuk walinya Allah, salah satu walinya Allah yang panjang umur, usianya perkiraan 140 tahun, tapi tidak pernah sakit di masa tuanya, mulai muda sampai tuanya tidak pernah sakit. Tidak punya rematik, tidak punya stroke, tidak punya darah tinggi, kencing manis, kolesterol, asam urat. Nah, setelah ditanyai oleh santri-santrinya, kenapa jenengan kok tidak pernah sakit, beliau jawabannya singkat cerita, karena anggota tubuhku tidak pernah aku arahkan ke maksiat kepada Allah, jadi aku diberi sehat. Bagaimana di dalam surat Wal Asri, surat Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum ajrun ghairu mamnun. Semua orang itu yang hidup, yang asalnya dia sehat, menampaki usia tua renta ardalil umur, baru berkurang tenaganya, berkurang ibadahnya, berkurang kesehatannya. Kecuali orang yang beriman dan orang yang soleh, beramal soleh, mereka tetap mendapatkan pahala besar. Ayat ini menyimpulkan kalau di Sawi itu orang yang beramal soleh dan beriman itu bisa jadi ya ibadahnya tetap sempurna, nah mungkin berkurang karena dia sama hidup sama seperti anak muda. Atau ketika dia berkurang ibadahnya, maka ibadah yang dia istiqomahkan di masa muda itu tetap diganjar ketika dia sudah tua, meskipun ibadah itu ditinggalkan karena sudah diistiqomahkan di masa muda. Ketika tua tidak mengerjakan, atau diistiqomahkan ketika sehat, ketika sakit tidak mengerjakan, jadi tetap dapat pahala sama seperti ketika sehatnya, dapat pahala sama seperti ketika masih mudanya. Si Abu Thayyib ini tidak pernah sakit beliau karena tidak pernah maksiat katanya. Anggota tubuhnya tidak pernah dipakai masak. Kemungkinan pernah, tapi ya mungkin satu, namanya manusia ya, punya nafsu, pasti tidak luput dari dosa karena bukan nabi. Kalau para wali itu mahfud bahasanya, menuntut kemungkinan pernah berdosa tapi dosanya tidak israr, tidak rutin. Baliyatub, diberi kesempatan bertobat oleh Allah. Kalau para nabi maksum, terjaga dari berbuat dosa, jadi tidak pernah dosa sama sekali. Kalau para nabi maksum, kalau para wali mahfud, sebagaimana dikutip oleh Syekh Ihsan Jampes dalam kitab Sirajut Thalibin, Syarah Minhajul Abidinnya Imam Ghazali, atau Syekh Abdullah bin Hijaz Asy-Syarqawi dalam kitab Syarhul Hikam yang disusun oleh beliau. Hikamnya yang ngarang Ibnu Athaillah Sakandari disyarahi oleh Syekh Abdullah bin Hijaz Asy-Syarqawi jadi Syarhul Hikam. Beliau menuturkan gitu, kalau wali itu mahfud, kalau nabi itu maksum. Itu bedanya wali sama nabi. Kalau nabi nak mungkin lam yakun alai dzambun albattata, nak mungkin dosa sama sekali seumur hidupnya. Kalau para nabi, kalau para wali yumkin alai dzambun walam yakun fi israr bal yatub, kemungkinan pernah dosa tapi dosanya tidak rutin,
Ketika para wali berbuat dosa, Allah ingatkan, Allah beri kesempatan bertobat. Jadi terhapus. Itu bedanya mukjizat sama karomah di situ. Kalau mukjizat keluar dari manusia yang tidak pernah berdosa sama sekali kepada Allah. Kalau karomah keluar dari seseorang yang pernah berdosa kepada Allah. Itu bedanya karomah sama mukjizat di situ. Kita lanjut. Ada hadis yang dikutip oleh beliau, yang ditulis oleh beliau, riwayat sahabat Sauban radhiyallahu an, dan hadis ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musnadnya Syekh Ibnu Abi Syaibah, halaman nomor hadisnya 29.867, dan Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya nomor hadisnya 1814, Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabirnya nomor hadisnya 1442, dan Imam Ahmad Ibnu Hambal dalam Musnadnya Imam Ahmad nomor hadisnya 22.466. Beliau semua menulis di dalam semua buku beliau yang beliau karang, buku tentang hadis, yang berbunyi ini hadisnya: la yaruddul qadara illa du'a'u wa la yazidu fil umri illal birru. Tidak bisa menolak takdir yang Allah catat kecuali doa. Kemarin saya jelaskan takdir itu ada dua, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allak. Kalau di kitab Hasyiatus Shawi, kalau di kitab Subulus Salam, syarahnya Bulul Maram, itu takdir ada tiga. Hanya saja yang mu'allak dibagi jadi dua, ada yang mu'allak, ada yang fi ilmil malak. Kalau Subulus Salam hasilnya sama dengan Shawi, hanya saja kalau di Shawi itu yang fi ilmil malak sama mu'allak itu dirangkap jadi satu. Dilihat sendiri, baca sendiri. Jadi takdir itu, kesimpulannya takdir itu ada dua, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allak. Takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa berubah, karena fi ilmilah, yang hanya tahu Allah, malaikatnya tidak bisa merubah apa yang sudah dicatat. Ada takdir mu'allak, takdir yang masih ada harapan bisa berubah, sebagaimana dalam ayat Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah takdirnya sebuah kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah. Takdir itu tidak bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Makanya di kunut subuh, di antara yang dibaca di kunut subuh, wakina syarra ma qadait. Wakina, selamatkanlah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, syarra ma qadait, dari semua takdir jelekmu. Allah biasanya ngirimkan balak itu kan malam hari sebelum subuh. Balak terkirim sesudah subuh, mengena orang yang dikirimi. Makanya Allah menciptakan penyakit, menciptakan bala itu di malam hari, sebagaimana di surat Al-Falaq, min syarri ghasikin idza waqab, berlindung dari kejelekan penyakit-penyakit, musibah-musibah, virus-virus, wabah-wabah yang Allah ciptakan di malam hari. Min syarri ghasikin idza waqab, dari kejelekan semua penyakit malam. Karena Allah menciptakan musibah, menciptakan bala itu di malam hari sebelum datangnya waktu subuh. Oleh karena itu orang itu yang afdal sodako itu di pagi hari. Bakir bis sodako fa innal bala yanzil qoblal fajri. Berpagi-pagilah dalam sodako, karena bala yang Allah turunkan itu sebelum subuh. Turunnya rizki sesudah subuh, turunnya balak sebelum subuh. Kalau sodakonya pagi, akan menangkis, akan menolak balak yang Allah tulis, yang Allah kirim di malam hari sebelum subuh. Makanya doanya wakina birahmatika syarra ma qadait, biar selamat. Misal pada waktu itu kita terkena, termasuk kategori manusia yang ditakdir mendapatkan takdir jeleknya Allah, kalau kita doa insya Allah tertolak, tidak jadi selamat, tidak mengena kita. Wakina
birahmatika syarra ma qadait. Karena bala itu sebelum subuh. Ketika subuh kita doa minta dijauhkan, minta diselamatkan dari takdir jelek. Wa qina birahmatika syarra ma qadait. La yaruddul qadara illa doa'u. Tidak bisa menolak takdir Allah kecuali doa, minta selamat dari takdir jelek kita. Wala yazidu fil umri ilal birru. Tidak bisa menambahkan umur. Umur itu kan sudah dicatat oleh malaikat yang niupkan ruh. Wa yunfakhu fi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikat birizkihi wa ajali wa amali wa syakiyun au sa'idun. Malaikat yang habis meniupkan ruh ke rahim ibu yang usia kandungannya 120 hari atau usia kandungannya 4 bulan. Oleh karena itu diselamati jadi acara 4 bulanan, 3 bulanan itu. Karena waktu itu malaikat sudah diperintah oleh Allah niupkan ruh untuk janin. Dan ditentukan rizkinya dicatat. Dia berapa persen dapat kekayaan, dapat rizki dohir atau batin. Dicatat sebelum lahir. Ajal kematiannya. Umurnya berapa tahun di dunia. Kapan dia akan didatangi malaikat Israel pencabut nyawa. Itu sudah dicatat. Terus yang ketiga, amal perbuatannya, amal jelek maupun amal baiknya sudah dicatat sebelum terlahir. Terus wasyakiyun au sa'idun, apakah dia termasuk orang yang celaka ataukah orang yang beruntung? Celaka masuk neraka, apakah beruntung masuk surga? Itu sudah dicatat. Disitulah fungsi kita memperbanyak doa husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biar kita dijadikan, kalau kita sudah dijadikan orang yang hasanah di dunia, maka kesimpulannya kita akan menjadi orang yang hasanah di akhirat. Ketika sudah hasanah di akhirat, wakina, nah, apa? Wakina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Itu doa husnul khotimah. Ya Allah biya, ya Allah bi husnul khotimah. Itu doa husnul khotimah. Takut kita aslinya dapat takdir jelek. Barangkali yang jelek itu tidak jadi mengena kita. Gara-gara kita banyak doa, gara-gara kita banyak amal baik. Tidak bisa menambahkan umurmu kecuali amal baikmu. Gara-gara sering amal baik, gara-gara sering silaturahim, umurnya ditambahi. Bagaimana hadis Sahih Bukhari Muslim muttafaq alaih yang ditulis oleh Syekh Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizki wa ayyun sa'a fi asarih fal yasil rahimah. Orang yang senang ajal kematiannya ditunda, orang yang senang dipanjangkan umurnya, orang yang senang dilancarkan rizkinya, fal yasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Maka amalkanlah silaturahim, menyambung famili. Yang asalnya tidak nyapa. Saudara ada di jauh ditelepon, yang butuh dikasih uang, dikasih kebutuhan, dipenuhi kebutuhannya. Itu namanya termasuk bagian dari bir, amal baik adalah silaturahim. Orang ahli sodako itu bisa menambahkan umur, apalagi sodako kepada sanak famili, kerabat sendiri. Silaturahim, sila ini artinya nyambung, rohim ini artinya kerabat. Menyambung kerabat, bisa berkunjung ke rumahnya, bisa membantu ekonominya, bisa memenuhi kebutuhannya, bisa nelpon jarak jauh, bisa titip salam. Kalau temu itu sampaikan salam dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini kan dapat amanat, dititipi salam, wajib menyampaikan. Tadi kemarin saya ketemu Anam, ada di Bali ya. Dia titip salam ke kamu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini wajib jawab salam. Jawab salamnya gini, wa'alaika wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu dan untuk dia yang kirim salam, mudah-mudahan mendapatkan keselamatan dan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cara jawab salam titipan. Salamnya harus pakai sighot syar'i. Jadi kalau temuan saya titip salam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, jangan hanya saya titip salam gitu saja.
Memang dapat, tapi tidak ada kewajiban jawab salam. Kalau sigotnya nggak pakai sigot syar'i, hanya titip salam. Dapat salam dari dari sang doi, kalau kecuali sang salam perempuan ya. Bisa orang silaturahim lewat HP, teleponan atau WA-an, SMS ya, bisa. Tidak harus berkunjung ke rumahnya. Karena silaturahim dapat menambahkan umur, maksudnya bukan nambahkan sih, ajal kematiannya ditunda. Nabi Musa aja ya, gara-gara ngusap bulu domba, sesuai hitungan bulu domba ditambahi umur. Dulu Nabi Ibrahim sebaliknya, Nabi Ibrahim didatangi malaikat Israel, malah katanya saya jadi Khalilullah, kekasih Allah. Mengapa kok kekasih tega membunuh kekasihnya? Akhirnya dapat wahyu dalam hati Nabi Ibrahim, diilhami oleh Allah, karena aku rindu kepadamu. Kekasih itu ingin cepat ketemu yang dicintai. Akhirnya dapat ilham hatinya, ya sudah, cabut nyawa saya sekarang juga. Gitu. Malaikat Israel tidak berani karena nabinya Allah. Wa anna rajul la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Seseorang itu akan terhalangi mendapatkan rizki yang sudah dicatat sebelum lahir gara-gara dosa yang dia lakukan. Ini hadisnya. La yaruddul qadara illa du'a'u wa la yazidu fil umri illal birru. Tidak bisa menolak takdir Allah kecuali doa, tidak bisa menambahkan umur kecuali amal baik. Seseorang itu akan terhalangi rizki yang sudah dicatat oleh malaikat gara-gara dosa yang dia lakukan. Itu. Wa inna rajul la yuhramu rizqa bidzambi yusibu. Di antara bala itu takdir jelek kan kayak sakit ya. Makanya ada riwayat lain itu dawu di Tambiul Ghafilin. Kalau pernah baca kitab Tambiul Ghafilin, dawu mardokum bis sodaqah. Obati orang-orang yang sakit di antara kamu dengan cara disodakoi. Nah, ini ada keluarga orang tua sakit, sering disodakoi tiap hari. Sodakonya niat nyelamati orang tua yang sakit, niat nyelamati saudaraku yang sakit. Obati orang-orang sakit dengan cara disodakoi. Karena apa? Rata-rata orang sakit karena dosanya sendiri. Barangkali sering disodakai, dosanya luntur. Kalau sudah dosanya luntur, dia cepat sembuh. Dawu mardokum bis sodaqah. Wa'iddu lil bala ad-doa. Persiapkan doa selamat karena menyambut bala. Wahassinu amwalakum bis sodaqah. Bentengilah harta bendamu dengan cara sodako, dengan cara zakat. Jadi di Fawaidul Muhtaroh itu, dawu mardokum bis sodako, wahassinu amwalakum bis zakat, wa'iddu lil bala ad-doa. Obati orang sakit di antara kamu dengan cara disodakoi. Terus bentengi harta bendamu dengan cara zakat. Kalau kamu punya harta banyak, ya dizakati biar tambah berkah. Kalau kamu punya ilmu banyak, maka diamalkan ilmunya dan diajarkan ke orang lain, tambah alim kamu, barokah ilmunya. Dan untuk menyambut bala, persiapkan doa selamat. Waqina birahmatika syarra ma qadait, di antara doanya. Kalau sudah terkena, baca waqina itu gini. Kalau kamu kena musibah, sudah mendapatkan takdir jeleknya Allah, maka doanya gini. Waqina birahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, tolaklah bala ini, angkatlah kembali ke atas langit. Kalau belum kena, biar selamat gini. Kalau kita sudah sakit dapat bala, jangan gini. Berarti siap sabar, siap mengemban bala. Nah, makanya doa di dalam istisqa, khususnya yang doa daf'ul bala, termasuk kekeringan air, itu berarti kan bala Allah.
ngedoa istisqa itu gini, bukan gini. Ngerti ya? Tetap isyarat pakai jari telunjuk. Kalau belum dapat balak gini biar selamat dari takdir jelek. Kalau sudah dapat ya jangan gini. Berarti kita wajib bersabar. Kita tetap wajib bersabar. Pecah. Nah, kita wajib bersabar. Jadi gini. Berarti tidak siap ngemban amanah. Nggak kuat ya. Jauhkan. Lepean tipis. Nggak kuat. Fatah dapat disimpulkan dari hadis barusan, tidak dapat menolak takdir jeleknya Allah kecuali doa, tidak dapat menambahkan umur kecuali amal baik, dan seseorang dapat terhalangi rizki gara-gara dosanya sendiri, dosa yang menimpa dia. Kesimpulan hadis ini, an-nartika badzambi sababun lihirmanir rizki khususan al-kadhib, bahwasanya melakukan perbuatan dosa menjadi faktor penyebab terhambatnya rizki. Lebih-lebih dosanya lidah, dosanya mulut, yaitu berbohong. Orang senang berbohong itu biasanya fakir, biasanya seret rizki. Orang senang berbohong. Jadi di antara dosa yang dapat menghambat rizki, nyeretkan rizki itu adalah dosa berbohong. Terus kasratun naum tujibul faqra, terlalu banyak tidur, nomor 2. Nomor 3, wa kadzalikan naum uryanan idza lam yastatir bi syai'in, tidur telanjang bugil, tidak pakai tutup-tutup sama sekali. Makanya etika orang jima itu tetap telanjang, tidak ada selai pakaian pun, tapi tetap sunatnya dibungkus satu selimut. Seluruh tubuh dibungkus satu selimut, suami istri telanjang bugil, tidak pakai pakaian sama sekali. Yang sunat gitu, biar akhlaknya anak terjaga sampai dewasa. Kalau orang tuanya hubungan intim telanjang bugil lah ditutupi sama sekali, akhlaknya jelek anak. Itu pengaruh ke anak yang akan terlahir. Jadi sunatnya hubungan intim itu telanjang semuanya, tanpa pakai pakaian sama sekali, tapi dibungkus satu selimut. Kalau tidak bisa seluruh tubuh satu selimut, maka badannya saja diselimuti suami istri tapi telanjang. Jadi beli selimut yang seukuran satu kasur gitu loh. Badannya saja diselimuti, tapi kepalanya pakai tudung kepala, pakai tutup kepala. Yang laki-laki pakai kopiah, yang perempuan pakai kerudung. Dulu Al-Maghfurlah Ki Abdul Alim bin Abdul Jalil seperti itu, yang ngamalkan hadis Nabi. Jadi bagaimana di kitab Qurratul Uyun. Tapi memang enakan gitu, enakan yang sebadan, geraknya tidak susah. Kalau yang seluruh tubuh susah, katanya cadek susah. Guluan. Jadi intinya, yang dapat membuat seret rizki ketika ada orang tidur telanjang. Telanjangnya bugil tanpa pakai tutup sama sekali. Kalau masih pakai sarung itu berarti bukan bugil. Ini maksudnya tidak pakai tutup sama sekali. Itu makruh. Dapat menyeretkan rizki. Terus yang keempat, wal aklu junuban, makan dalam keadaan hadas besar, hadas junub. Jadi kalau kita junub, jangan langsung makan. Kalau ingin nyemil, wudhu dulu. Sunatnya wudhu dulu, baru boleh nyemil, boleh makan. Karena makruh dan dapat menyeretkan rizki. Makan dalam keadaan hadas besar. Hadas junubnya baik junub karena mimpi basah, ihtilam, atau karena junub habis hubungan intim sama istri. Oh, intinya semua orang junub, laki perempuan, itu makruh. Dalam keadaan hadas besar makruh makan, makruh langsung tidur sebelum mandi. Makruh juga nambah hubungan. Jadi kalau pingin makan habis junub, maka sunatnya wudhu. Kalau pingin tidur malas langsung mandi, juga sunat wudhu. Kalau pingin nambah lagi hubungan, ya sunat wudhu, biar menambahkan semangat gairah lagi. Kalau pingin imbu, kalau pingin nambah jima yang kedua kalinya, itu sunat wudhu dulu. Itu makruh.
Wa tahawun bisuqatatil maidah. Yang kelima, meremehkan runtuhan makanan yang terjatuh dari meja, yang terjatuh dari talam, dari nampan, yang terjatuh dari piring. Biasanya kita kalau makan ya, terus ada sebutir nasi jatuh, kita biarkan, tidak kita makan, kita buang, itu malah seret rezeki kita. Karena ketika kita meremehkan rezeki Allah yang kecil satu butir, maka kita akan susah mendapatkan rizki Allah yang besar. Kesimpulannya, biasa meremehkan rizki kecil, dia akan susah dapatkan rizki yang besar. Jadi jangan diremehkan meskipun satu upo, satu butir nasi, karena kita tidak bisa menciptakan satu butir, apalagi satu mangkok, satu piring. Harus dihargai rizki Allah. Zaman Belanda dulu susah makan nasi, makan singkong paling. Jangan Belanda sudah pergi. Zaman PKI Pak Karno itu semua petani-petani beras ya ditukar senjata hasilnya, karena kebutuhan perang, takut Belanda datang lagi, hanya ditukar senjata. Entah beli dari mana, berasnya ditukar senjata. Terus semua rakyat Indonesia makan singkong, makan ketela, makan jagung, yang penting kenyang perut. Sekarang ini sudah aman-aman, cari nasi gampang, diremehkan, jatuh. Mentang-mentang banyak jangan diremehkan. Meskipun satu butir nasi itu malah yang menghambat kita jadi orang kaya kalau diremehkan. Tahawun bisuqatatil ma, meremehkan dengan reruntuhannya atau jatuhannya makanan yang jatuh dari rampatan beras, rampatan makanan, meja makanan atau talam makanan. Waharku kisril basol wa kisris sum, membakar kulit bawang merah dan bawang putih. Membakar kulit bawang merah, bawang putih itu juga menyeretkan rizki. Yang keenam, yang ketujuh, akan sulbait bilail, nyapu rumah di malam hari, nyapu kamar di malam hari. Watarkul kumama fil bait, yang nomor 8, membiarkan sampah berserakan di dalam rumah. Nyapu malam hari, membiarkan sampah di dalam rumah entah siang hari, pagi hari, termasuk sampah ya. Buting-buting rokok itu termasuk sampah. Terus kulit-kulit permen itu termasuk sampah, buang ke sampah. Jangan dibiarkan di dalam rumah kita, kamar kita. Itu menyeretkan rezeki. Kalau malam hari jangan nyapu rumah. Kalau memang kotor, diambil saja langsung dibuang ke sampah. Nyapunya besok aja. Ambil yang yang gede-gede saja, buang ke sampah. Kalau malam hari. Kalau membiarkan sampah di rumah ini tidak harus malam, siang, pagi, malam. Kalau membiarkan sampah itu nyeretkan rizki. Yang ke-9, wal masyu amama syekh, berjalan di hadapan orang tua, orang yang usianya 40 ke atas. Kita makruh berjalan di depannya. Terus yang keberapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang 9, berjalan di depan orang tua. Jadi jangan disalep. Kalau mau nyalep kita terburu-buru, Pak. Yang saya permisi mau terburu-buru. Ya silakan. Itu. Orang yang umurnya 40 tahun ke atas sih jangan disalep kalau jalan. Wanidaul walidain bismihima. Yang ke-10, memanggil orang tua sendiri dengan sebutan namanya. Bapak kamu namanya Abdul Adin, panggil Adeng, Adeng. Ya saja Adeng gitu. Padahal anaknya sendiri ngomong gitu. Meskipun diembel-embeli caca, kakak ya, diembel-embeli minimal ebes, nyokap, bokap tak gitu. Jangan sampai manggil nama. Anak kalau berani manggil nama itu dapat nyeretkan rizkinya anak itu. Nggak bisa jadi orang kaya. Karena apa? Suladab kepada manusia yang menjadi faktor penyebab adanya dia. Tanpa ada orang tua tidak akan ada di dunia ini kamu. Makanya kalau anak manggil bapaknya atau ibunya dengan sebutan nama, itu makruh, bisa menghambat datangnya rizki.
Yang 11, wasul yadain bitin, membasuh kedua tangan dengan tanah liat, dengan tanah, dengan lempung. Tuh, malas cuci tangan. Wattahawun bis sholat, yang nomor 12, meremehkan urusan sholat, terutama sholat fardu. Ngenteng urusan sholat itu menyeretkan rizki, susah jadi orang kaya. Yang ke-13, wakhiyatatus saub wa huwa ala badani, menjahit pakaian yang sedang kita pakai. Pakaiannya nempel di badan gitu. Kayak gini, kita pakai pakaian, ini ada yang sobek, dijahit sambil dipakai gini. Itu makruh, jahit sarungnya sambil dipakai. Itu dapat menyeretkan rizki. Yang nomor berapa barusan? 13 ya. Sekarang 14, watarku baitil angkabut fil bait, membiarkan rumah laba-laba, membiarkan sarang laba-laba, sawang-sawangnya. Itu kalau ada sawang-sawang bersihkan. Meskipun laba-laba pernah menolong Nabi karena beracun lagi. Beracun, kalau habis pegang sarang nak cuci tangan buat makan itu bisa jadi penyakit. Bahaya itu, meskipun laba-laba nak menyakitkan, mengandung racun. Makanya di antara hewan kalau di kitab Kasyifatus saja yang sunat dibunuh itu adalah laba-laba. Yang sunat dibunuh. Kenapa? Karena itu mengandung racun. Meskipun dia pernah nolong Rasulullah di Gua Sur. Ada sebagian ulama yang mengharamkan bunuh laba-laba dengan alasan karena pernah menolong Nabi pada saat berada di Gua Sur. Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi bilang kepada sahabatnya, kepada temannya yaitu bernama Abu Bakar Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan susah, jangan sedih hatimu wahai Abu Bakar, karena Allah bersama kita. Orang kafir Quraisy mengejar-ngejar mencari Nabi, mau dibunuh. Nabi sama Abu Bakar Siddiq bersembunyi di Gua Sur. Kemudian Allah mengutus laba-laba bersarang di pintu gua, dan ada 2 burung merpati yang juga berada di pintu gua. Akhirnya tidak jadi masuk karena mengira, oh ini yang jelas tidak ada di dalam, buktinya ini ada sarang laba-laba. Kalau memang ya dibongkar ini sarangnya. Allah sembunyikan di situ. Kemudian disanggah, ditentang, dikasih batu saja itu di awal. Kasih batu saja karangan Senawi Banten, mensarai kitab Safinatun Najah Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, Tanah Abang. Makamnya pengarang Safinatun Najah itu di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saya sering ziarah ke sana. Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, marganya bin Sumer, tapi bukan Habaib, Masyayikh. Yang Habaib bin Sumet atau Semit sekarang bacanya, Sumet. Sumer itu keturunan sahabat Samurah bin Jundub. Ada sahabat Nabi namanya Samurah bin Jundub, itu anak cucunya itu bin Sumer. Banyak di daerah Malang Tajinan, banyak bin Sumer. Atau di Kedung Kandang sana, marga bin Sumer, orang Arab tapi marganya bin Sumer. Itu bukan Habaib, tapi masyayikh keturunan sahabat Nabi, bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu pengarang Safinatun Najah, itu marganya bin Sumer. Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, dari Hadramut Yaman juga, marga bin Sumer. Jadi disangka, orang ulama yang mengharamkan membunuh laba-laba itu diiktirati, disangka. Kalau memang laba-laba haram dibunuh dengan alasan karena pernah menolong Nabi, kenapa kok banyak sahabat Nabi yang malah memakan daging merpati? Yang jelas mau dimakan itu disembelih dulu, dibunuh dulu kan. Nah, banyak sahabat Nabi malah, dan Rasul tidak mengingkari. Kalau memang alasan itu, kenapa kok burung merpati pernah dibunuh dan dimakan dagingnya? Kan sama-sama nolong. Jadi alasan yang itu tidak kuat, yang mengharamkan laba-laba haram dibunuh dengan alasan karena menolong Nabi itu tidak kuat dasarnya. Ditentang dengan dasarnya burung merpati yang banyak dikonsumsi oleh para sahabat Nabi. Yang jelas bukan hanya mengkonsumsi, jelas dibunuh dulu, disembelih dulu. Itu keterangannya. Sampeyan baca lagi di kitab Kasyifatus saja, Syarah Safinatun Najah.
Jadi laba-laba sunat dibunuh. Oh ya, sarangnya saja menghambat rizki kok. Terus kita lanjut. Sudah hampir 40 menit. Saya singkat-singkat aja. Yang nomor berapa, 15. Wa isra'ul khurud minal masjid. Terburu-buru keluar dari masjid. Sudah datangnya pas qomat, pulangnya habis salam langsung pergi. Jumatan nututi rakaat kedua. Pulangnya habis assalamualaikum langsung pulang, nggak ikut wiridan. Terburu-buru keluar dari masjid, baru aja masuk 5 menit 10 menit sudah pulang. Itu nyeratkan rizki. Terburu-buru keluar dari masjid itu nyeratkan rizki. Itu yang ke-15. Yang 16, wa tabkir bidzhab ilal aswaq wal bud'u fil ruju'. Orang yang terlalu pagi berangkat ke pasar dan berlama-lama tinggal di pasar, pulangnya lambat. Terlalu pagi datangnya, pulangnya juga ke pasarnya jam 6, pulangnya jam 8, kan terlambat ya, terlalu. Nanti kalau belanja ke pasar jangan terlalu pagi. Pagi itu ya sepagi-paginya kalau ke pasar itu habis terbitnya matahari itu. Karena Allah itu mengirimkan rizki, mengirimkan rahmatnya dari waktu tulu'il fajri sampai tulu'i syamsi. Dari keluarnya fajar sodik adzan subuh sampai terbitnya matahari. Kalau kita habis sholat subuh belum keluar matahari sudah belanja ke pasar ya, waktunya Allah ngirim rizki, ngirim rahmatnya. Nah, alasan saya nak mau tidur. Bisa tidak tidur jangan ke pasar, olahraga tanya. Ambil wiritan, baca sholawat, baca tasbih. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah dibaca 100. Kalimatan habibatan ilar rahman, kalimatan khafifatan alal lisan, sakilatan alal mizan, habibatan ilar rahman. Ada 2 kalimat yang enteng diucapkan lidah tapi memperberat timbangan amal dan dapat mendapatkan kecintaan dari Ar-Rahman Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini 2 kalimat ini kalau dibaca pagi sore itu dapat memberatkan timbangan amal baik kita. Kalimatan khafifatan alal lisan, thaqilatan alal mizan, habibatan ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau sebagian ulama ditambahi astaghfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kalau saya biasanya saya baca sesudah 2 rakaat qobliyah subuh saya baca 100. Nanti habis subuhnya saya baca la ilaha illallah al malikul hakul mubin 100. Ditutup Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ini wiritan ini kalau tidak sempat dilakukan di pagi hari atau dua-duanya sehabis subuh tidak apa-apa. Kalau memang sebelum subuh tidak sempat baca subhanallah bihamdi subhanallahil astaghfirullah, di habis subuh baca 100, la ilaha illallah al malikul hakul mubin 100, ditutup Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin 1 kali. Kalau tidak sempat pagi nanti habis sholat duhur, kalau di kitab I'anatul Talibin habis sholat duhur baca itu. Habib Umar bin Hafid rahimahullah ta'ala beliau, jangan sampai meninggalkan 2 wiritan ini karena sangat bermanfaat kepada cahaya hati ma'rifatmu kepada Allah. Sesibuk apapun dirimu jangan tinggalkan zikiran yang ini, yang 2 ini dalam sehari. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu ada keterangan di kitab I'anatul Talibin. Kapan-kapan saya baca lagi ya. Mudah-mudahan ada kesempatan terus, mumpung bisa nyampaikan ilmu ini sebelum kiamat. Yang nomor berapa? 17. Watarku ghuslil awani, membiarkan wadah yang kotor tidak dicuci. Sisa-sisa kopi, sisa-sisa makan, talam, piring, membiarkan piring, mangkok, gelas, semua wadah makanan
yang sudah kotor, lupa tidak dicuci, itu menyeretkan rizki. Makanya disimpulkan oleh ulama salaf kita, meskipun bukan hadis tapi jadi makalah Nahdlatul Ulama ya, an-nadhafah minal iman, bersih itu termasuk dari iman. Semua bersih itu minal iman, bagian dari iman. Aslinya kalau hadis itu at-tuhur syatrul iman, sesuci itu separuh dari keimanan. Wudu, mandi itu separuh dari keimanan. Orang wudu, orang mandi kan membersihkan kotoran lahir batin. Arti ajaran bersih itu termasuk ajaran iman, bagian dari iman, syatrul iman. Arti an-nadhafah minal iman itu bukan hadis, tapi makalah ulama Indonesia. Yang hadis at-tuhur syatrul iman. Nah, Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i dalam kitab Hasyiatul I'anatul Thalibin dan Hasyiatul Baijuri di dalam bab sholat Jumat itu pendapat makolahnya dikutip oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri dan Syekh Abu Bakar Satoh rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, man nadhafa thawbuhu qalla hammu wa man taba rihuhu zada akluh. Barang siapa yang pakaiannya selalu bersih, maka dia sedikit susahnya. Barang siapa yang wangi, harum badannya, harum pakaiannya, maka bertambah kecerdasan akalnya. Karena harum itu identik kesukaan malaikat. Kalau sudah malaikat masuk ke hati, menambahkan kekuatan hafal kita. Man nadhafa thawbuhu, orang yang pakaiannya selalu bersih, minimal 2 hari sekali ganti. Jangan terus pakai pakaian kotor, karena orang itu kalau sudah kotor senangannya setan ya. Makanya setan jadi senangannya di kamar mandi, tempatnya najis ya. Tempatnya yang jorok-jorok. Ketika badan kita kotor, badannya sudah kotor, jarang mandi, kaosnya kotor, pakaiannya kotor, sarungnya kotor, kopiahnya kotor ya. Sempaknya kotor, CDBH-nya kotor, semuanya kotor, jarang dicuci. Meskipun yang luar bersih, yang dalam kotor. Sempaknya 1 bulan tidak pernah dicuci. Itu disenangi setan. Dan kita pasti sering galau. Hatinya orang yang galau karena pakaiannya kotor kadang. Karena apa? Dibisik-bisik setan terus. Dia ngasih umpan setan. Setan itu akan datang kepada kita ketika ada umpannya. Pakaian kita kotor, badan kita kotor, atau bulu-bulu yang sunat dipotong panjang. Bulu ketek, bulu kelamin, kumis. Terus kuku dibiarkan panjang. Ini ditempati setan. Rata-rata hati kita sumpek, tiba-tiba sedih kalau tidak ada penyebabnya. Ibadah tidak bisa khusyuk karena banyak yang bisik. Karena kita sendiri salahnya ngasih umpan, ngasih tempat, ngasih fasilitas kepada para setan. Sama kayak itu ya, lalat itu. Lalat itu ketika bersih tidak ada lalat. Ketika ada yang kotor saja, lalat datang hinggap. Ketika bersih, pergi. Diusir lalat itu ketika masih ada yang kotor, tetap datang lagi. Zubab ya. Zubab. Turida roja'a. Kenapa kok disebut zubab? Karena kalau lalat diusir pasti kembali. Kapan lalat kembali? Ketika ada yang kotor. Makanya senengannya nginggap di kotoran, di kuman-kuman, di makanan-makanan yang sudah banyak debunya. Demikian pula ketika hati kita bersih, setan itu tidak datang. Ada kotoran dikit saja datang. Habis maksiat ya, lihat perempuan apa lihat apa ya. Jadi kita tiba-tiba ada kotorannya, setan datang. Diusir pergi lagi, dipikiri bersih ya pergi dia. Gitu ya. Ketika kita ngasih fasilitas, mereka yang datang. Kuku kita kotor, badan kita kotor, mereka datang ngasih umpan. Paling enggak ya sehari mandi 2 kali ya, masa sebulan 1 kali. Kalau kiranya enggak kuat gangguan setan, pakaian juga gitu dicuci sesering mungkin. Wasyira'u kisaril khubsi
min fuqara is-su'al. Nomor 17, membeli pecahan roti dari fakir miskin yang mengemis, yang minta-minta. Jadi kalau ada pengemis jualan jangan dibeli. Jangan dibeli, maksudnya jangan dibeli gini. Dikasih uang saja, disodakoi, jangan niat dibeli. Kalau misal dia ingin ngasih juga roti, kita terima, jangan niat beli. Niat ini kasihkan ke saya, ini sampai saya kasih uang. Tapi saya tidak beli, saya sodako. Amin sodako makanan ke saya. Gitu. Jadi jangan membeli, Pak. Kalau bisa fakir miskin itu dikasih, jangan dimintai. Biar sama-sama dapat pahala sodako. Ya kita sodako uang, dia sodako makanan. Karena syaratnya orang seret rizki biar lancar, wa man qudira alaihi rizqu falyunfik mimma atahullah. Yunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizqu falyunfik mimma atahullah. Kalau kamu merasa seret rezekinya, maka infakkan rizki Allah itu kepada orang lain. Wa man qudira alaihi rizqu, barang siapa yang merasa seret rezekinya, falyunfik mimma atahullah, maka bersedekahlah. Karena di Al-Quran diajari gitu, ketika kamu merasa sempit rezekimu, maka sedekahlah biar longgar rezekimu. Bukan disuruh nabung sama Allah, suruh sedekah kalau ingin lancar rezeki. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma atahullah. Karena siapa yang merasa ilmunya sedikit, maka ajarkan ke orang lain biar ilmunya bertambah. Tadi habis ngaji itu ajarkan ke orang-orang yang nggak ikut ngaji, terutama bab rezeki ini. Kalau seperti ini itu dapat mewarisi kefakiran, jangan dilakukan. Wa idfa usirat bin nafas, mematikan lampu dengan pakai nafas, ambean. Dulu lampu-lampu zaman Yai Musonep itu kan semacam lilin, tamar cempluk, strongking ya. Itu ditiup itu kan mati. Kalau lampu sekarang PLN, ditiup mulut kamu letus. Nanti kalau matikan lampu sama itu dikipas, dipakai tangan gini lah. Nanti jangan pakai mulut. Kitabah bil qalamil ma'qud, nulis yang nomor 19, nulis pakai pena yang diikat, biasanya di bank-bank, di terminal, di stasiun kalau mau beli tiket, atau di ya bank-bank itu biasanya kan mau tanda tangan ya dikasih pulpen yang pulpennya ada talinya. Biasa nulis pakai pena yang diikat itu menyeretkan rizki. Wal kitabah bil qalamil ma'qud, apalagi yang hidupnya di kantor kayak Anam, takut pulpennya hilang ada talinya. Ada pir. Itu termasuk nulis. Mending kamu bawa sendiri. Jangan nulis pakai pen yang diikat. Itu nyeretkan rezeki, enggak kaya-kaya kamu. Perbuatan kita setiap hari adalah sesuatu perbuatan yang dapat menghambat datangnya rezeki kita. Tapi ingin kaya enggak bisa. Nah, itu sudah diajari resepnya sama Kanjeng Nabi kok dilanggar. Wal imsyitat, wal imtisyat bimustin maksur, yang nomor 20 biasa bersisir pakai sisir yang pecah. Kalau sudah pecah beli lagi, buang, jangan dipakai, sudah gopel semua dipakai bersisir. Itu nyeretkan rezeki. Yang 21 tarkud doa lil walidain, lupa mendoakan orang tua, meninggalkan, tidak pernah doakan orang tua, minimal doa maghfirah. Makanya kalau ziarah ke makam orang tua kita yang wafat itu, Pak, Bu, sambil pegang mesan kakinya, cium, saya minta maaf ketika Bapak Ibu semasa hidup saya selalu mengecewakan, saya selalu membuat sedih hatinya, saya selalu membuat sakit hati. Saya minta maaf atas semua kesalahan saya di masa Bapak Ibu yang masih hidup. Dan sebagai balas budi saya tiap hari saya doakan Bapak Ibu di alam kubur padang cerah, dosa-dosanya diampuni, kuburannya bercahaya, Allah tempatkan di surga Firdaus, tempat yang paling indah. Itu doa saya, balasan saya hanya doa. Ya Allah, ampuni dosa bapakku, dosa ibuku, kasihan dia, tempatkan dia di surgamu yang paling indah ya. Gitu, cukup gitu. Termasuk anak yang birrul walidain.
Meskipun orang tuanya mati atau yang masih hidup, ya jangan lupa tiap hari di Fatihah, di doa. Apalagi yang mati. Mal mayyit fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawis. Tidaklah orang mati di alam kuburnya melainkan sama seperti orang tenggelam yang minta-minta tolong. Nunggu doa dari kerabatnya, keluarganya. Yantadiru da'watan min abin au ummin au sodikin sikotin. Nunggu doa mini benin dari anaknya, dari cucunya, dari teman-temannya. Kapan saya dikirimi pahala? Itu ditunggu-tunggu. Yang nomor 12 ya. Wa ta'amum qaidan, pakai surban dalam keadaan duduk. Jadi kalau pakai imamah, ini imamah, makainya jangan duduk. Ini makro dapat menyeretkan rezeki. Kalau kita diijazai imamah, yang ijazai, yang nyurbani, yang ijazai tidak masalah. Tapi kalau kita pakai sendiri, jangan dalam keadaan duduk, berdiri pakai surban. Wa tasarwul qaiman, pakai sempak, pakai celana pendek, pakai celana panjang, pakai katok, pakai celana pendek, jangan berdiri. Pakai celana panjang juga jangan berdiri. Intinya pakai celana, sempak dan semua saudara-saudaranya itu jangan dipakai dalam keadaan berdiri, duduk dulu. Minimal kayak tempat ini, duduk di sini baru pakai celana. Yang kanan dulu baru yang kiri. Kan sunatnya yang kanan dulu. Itu pakai celana sudah dapat pahala sunnah Rasul gara-gara mengikuti Nabi. Nah, yang kalau pakai pakaian yang kanan dulu, tayamun dulu, baru yang kiri. Nanti melepasnya tangan kiri dulu, kaki kiri dulu. Pakai sandal itu kaki kanan dulu, melepas sandal sunatnya kaki kiri dulu. Sebaliknya, itu pakai sandal kalau diniati ikut Nabi ya dapat pahala, sudah jadi ibadah pakai sandal. Setiap hari kita lakuin. Jadi intinya kalau pakai surban, entah surbannya yang di bulatnya kepala gini atau surban yang dikudungkan ini, itu jangan dipakai dalam keadaan duduk, tapi pakailah berdiri. Tapi kalau pakai celana atau katok atau sempak, pakailah dalam keadaan duduk. Duduk dulu baru dipakai. Jelas ya? Itu dapat menyeretkan rizki kalau pakai celana dalam keadaan berdiri. Yang nomor 13 wal bukhlu, pelit. Wa taktiru, ngirit, wal israfu, boros. Pelit, ngirit, boros itu dapat menghambat rizki. Pelit, ngirit, boros. Di ajaran pelit itu dilarang. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladzina yabkhulun. Orang yang sombong rata-rata orang yang mengajarkan pelit. Wa taktir, terlalu ngirit. Wal israf, terlalu boros. Dalam sedekah itu kan termasuk wa ibadur rahman, hamba yang Allah sayang, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di Al-Qur'an itu alladzina idza anfaqu, orang-orang yang ketika bersedekah lam yusrifu, tidak terlalu banyak, tidak boros, walam yakturu, dan tidak ngirit, tidak terlalu sedikit, wa kana baina dzalika qawama, antara boros dan ngirit ada jalan tengah-tengah. Jadi sedekah yang bagus itu jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Terlalu banyak takut riya, terlalu sedikit takut pelit, bukhul, penyakit pelit. Jadi kita harus melatih hati kita milih yang tengah-tengah. Khairul umur ausatuha. Ketika kita punya uang 100.000, 50.000 sama 20.000, maka yang paling bagus adalah yang antara boros sama ngirit. Berarti berapa yang layak diberikan? Yang 50, yang pahalanya besar. Karena ini benar-benar tirakat antara terlalu sedikit dengan kebanyakan. Kalau 100 tidak mungkin kebanyakan. Punya uang
Ya latihannya dari itu. Punya uang 5.000, 2.000, 1.000. Maka pilihlah yang 2.000. Itu yang paling ikhlas, insya Allah aman ya. Ketika punya uang 5.000, 10.000, 20.000, pilih yang 10.000 yang tengah-tengah. Ketika punya semua di kantor, ketika punya semua 100 ada, 50 ada, 20.000 ada, 10.000 ada, 5.000 ada, yang 2.000 ada, yang 1.000 ada. Paling kalau masuk masjid yang paling pesimis ya, yang paling pesimis kalau seandainya uang bisa ngomong di kantong kita, yang paling pesimis ya. Nah mungkin saya yang dikasihkan, katanya yang 100.000, saya juga katanya 50.000 ya, 20, nah mungkin. Yang paling optimis dikasihkan yang 1.000, 2.000, paling aku itu gitu. Paling aku, karena itu yang paling enteng. Ini terlalu ngiri itu nggak bagus. Antara 1.000 sampai 100.000 kira-kira mana yang paling tengah-tengah? Ya 20 itu sudah. Coba ya. Ini 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20, 50, 100. Posisi paling tengah-tengah tadi ini apa? Berapa ya berarti? Iya, 20.000 Pak Agus. Yang paling ya, makanya kalau ketemu Nabi Khidir, katanya guru saya ini, ketemu Nabi Khidir enggak mau. Rahimahullah ta'ala. Alaihi salatu wassalam, Nabi Khidir itu enggak mau dikasih uang lebih dari 20.000. Mintanya paling 20.000 ke bawah. Jadi kalau ketemu pengemis atau ketemu orang yang mencurigakan di pagi-pagi jam 6 sampai jam 11 siang, orangnya aneh, pakaiannya compang-camping, wanita kek maupun yang laki-laki, kayak pengemis, kayak pengamen, atau orang sakit, orang lumpuh, empon ya, hina di mata manusia, itu jangan sampai disuudoni, kasih saja. Pokok ngasihnya jangan sampai lebih dari 20.000. Salami, assalamualaikum, kalau dia jawab, ketika kita kerentak di dalam hati, dia noleh, terus kita salami jawab itu. Sampean husnudzon itu Nabi Khidir mungkin. Biasa husnudzon. Nanti suatu saat pasti ketemu sendiri. Jadi kalau ketemu jangan sampai lebih dari 20.000. Itu latihannya gitu. Khairul umur ausatuha. Hadis Nabi semua cocok dengan Al-Qur'an. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dalam urusan makan pun Allah ajarkan. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Berpakaianlah pakaian yang indah ketika kamu sujud kepada Allah. Makanlah sesukamu, minumlah sesukamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Kata-kata wala tusrifu, kata Imam Ghazali dalam Ihya rahimahullah ta'ala, ini ada jalan wasat tengah-tengah. Makanlah, minumlah. Jadi kita boleh kenyang tapi jangan sampai kekenyangan. Kita boleh lapar tapi jangan sampai kelaparan. Yang tengah-tengah, enggak lapar, enggak kenyang. Itu loh. Itu yang bagus. Dalam urusan makan aja diajari yang sedang. Wala tusrifu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi an'amani hadal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.